Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi Kau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu dan juga setiap saudara-saudara yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab Bilangan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Bilangan pasal yang ke-35. Saudaraku, di pasal-pasal sebelumnya kita sudah banyak belajar bahwa ke-12 suku Israel masing-masing diberi tanah untuk mereka tinggali dan mereka dapat usahakan tanah-tanah tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Setiap suku Israel memiliki tanah yang terpusat untuk dijadikan tanah pusaka bagi mereka. Dan Tuhan berikan itu bagi setiap suku-suku Israel. Tetapi ada yang unik saudaraku. Bagi salah satu suku Israel yang dikhususkan oleh Tuhan, yaitu suku Lewi. Suku Lewi memang tidak memiliki satu tanah yang terpusat di satu daerah. Tapi bukan berarti suku Lewi tidak merasakan atau tidak memiliki tanah di tanah perjanjian itu. Memang berbeda dengan suku-suku yang lain yang memiliki tanah pusaka yang terpusat. Tuhan memberikan tanah juga kepada suku Lewi. Memang tidak besar dan tidak seluas suku-suku yang lain. Tetapi Tuhan menetapkan bahwa tanah bagi suku Lewi tersebar di 48 kota yang juga dimiliki oleh suku-suku Israel yang lainnya. Jadi setiap sukunya, suku Lewi ini mendapatkan sedikit bagian dari tanah milik suku Israel yang lainnya. Kita lihat di ayat yang kedua dituliskan demikian. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekelilingi kota-kota itu. Dari sini kita bisa lihat saudaraku, memang luas tanah yang didapatkan suku Lewi tidak seluas tanah yang dimiliki oleh suku-suku Israel yang lain. Mereka memang tidak memiliki tanah pusaka yang besar seperti suku yang lain. Tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa memang pusaka dalam bentuk tanah tidak dimiliki oleh suku Lewi. Tetapi pusaka yang sesungguhnya telah mereka dapati, yaitu penyertaan Allah. Hal ini juga berkenan dengan panggilan suku Lewi menjadi pelayan Tuhan bagi suku-suku Israel yang lainnya. Suku Lewi harus tersebar ke seluruh suku Israel yang lain. Mengapa saudara suku Lewi harus tersebar dan mereka tidak perlu terpusat dari satu daerah? Karena sebagai suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan juga, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani suku-suku Israel. Relasi yang khusus dengan Tuhan inilah yang membuat peran suku Lewi dengan relasi kepada suku Israel ini menjadi penting. Suku Lewi perlu tersebar agar suku-suku yang lain dapat mengenal Tuhan, dapat merasakan Tuhan, dan terus bisa berelasi dengan Tuhan. Terlebih mereka bisa menjadi berkat bagi suku-suku Israel yang lainnya. Hal menarik lainnya saudara kita lihat dalam ayat yang ke-6. Dituliskan demikian. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Pertanyaan saudara, mengapa suku Lewi perlu menempati kota perlindungan? Seperti namanya saja saudara, kota perlindungan adalah tempat di mana para pelaku kejahatan dapat memiliki perlindungan. Di zaman itu saudaraku, apabila seseorang penjahat melakukan kejahatan, biasanya korban atau keluarga korban itu punya hak untuk membalas dendam atau menghakimi sendiri. Disinilah fungsi kota perlindungan, agar para penjahat dapat perlindungan dan diadili dengan baik. Dan kehadiran suku Lewi di kota perlindungan ini adalah untuk menegakkan keadilan, agar tidak terjadi yang namanya main hakim sendiri. Sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, pasti suku Lewi punya pertimbangan dan hikmat untuk mengadili orang-orang
yang melakukan tindakan kriminal. Sekalipun mereka ketahuan berbuat jahat, tetapi kehadiran orang-orang Lewi menjamin dan mereka dapat diadili dengan baik dan dengan benar. Saudaraku, dari sini kita bisa lihat bahwa seluruh hal tentang suku Israel, bahkan tentang suku Lewi diatur dengan sedemikian rupa. Bahkan tentang pembagian tanah pun. Dan kalau kita baca memang saudara dalam kitab Bilangan ini memang rasanya membosankan karena isinya tentang aturan-aturan dan angka-angka yang mungkin kita pikir tidak terkait secara langsung dengan kehidupan kita sekarang. Tapi firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang pembagian tanah bagi suku Lewi memberi satu pesan bagi kita dalam menghidupi panggilan Tuhan juga. Saudara, suku Lewi seperti yang kita sudah lihat perlu hadir di semua suku Israel. Mereka tidak bisa terpusat di satu daerah. Mereka perlu tersebar ke seluruh tanah perjanjian itu. Hidup mereka perlu menjadi kesaksian bagi suku-suku Israel yang lainnya. Bahkan mereka pun harus menjadi pembawa damai sejahtera. Bahkan bagi orang-orang yang jahat sekalipun di kota perlindungan. Mereka tersebar di seluruh tanah perjanjian itu agar penyertaan Tuhan juga dapat tersebar melalui kesaksian dan kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita sekarang, saudaraku. Sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita punya satu tanggung jawab yang penting, yaitu menjadi saksi bagi orang lain di mana kita berada. Paulus, saudara, dalam suratnya di 2 Korintus pasal yang kedua ayat ketiga menyatakan demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita adalah surat Kristus dikatakan. Dan inilah panggilan setiap kita. Bagaimana kita menghidupi iman kepada Kristus pasti akan mempengaruhi relasi kita dengan sesama. Sebagai surat Kristus, adakah kita punya hati seperti hati Kristus? Punya mata, punya tangan seperti tangan Kristus yang mengasihi dan menjadi berkat bagi orang lain? Mustahil saudara kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau selama ini kita berat hati berelasi dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, nyatakanlah Kristus dalam kesaksian hidupmu. Di rumah, di pekerjaan, di gereja, bahkan dimanapun engkau berada. Jika kita mau kesaksian kita hidup, kita harus jadikan hidup kita kesaksian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar kembali tentang Engkau Tuhan. Kau boleh panggil suku Lewi menjadi berkat bagi suku-suku Israel yang lainnya. Dan demikian juga Tuhan, Engkau panggil kami untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajari kami agar melalui hidup kami nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami boleh mengasihi orang lain, kami boleh menerima orang lain dengan baik, kami boleh menghargai orang lain. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi dan menghargai setiap kami. Pimpin kami Tuhan, kami rindu hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan biarlah kami sebagai surat Kristus, kami boleh memberitakan kasih-Mu bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.